Kembali lagi bersama kami di Hello Podcast. Bersama aku Helma. Aku Iki. Dan aku Edo. Kali ini kami akan membahas tentang new media dan literasi digital. Ya. Salah satunya adalah transaksi media online. Nah, gimana nih menurut kalian? Mungkin sebelumnya kan kita pasti tahu nih transaksi digital seperti apa sih. Yang pasti kita sih kan membahas tentang dompet digital, mungkin kan lebih enak karena lebih banyak kita menggunakannya seperti di perkuliahan, ketika nongkrong atau yang lainnya. Nah mungkin salah satunya aja di kuliah ini kan kita sedang kuliah online. Terus kalau tugas-tugas ngumpulnya lewat online ke kedua kelas dan bayarnya lewat, kalau nggak transfer bank ya lewat Dana itu, aplikasi Dana atau GoPay kan, termasuk aplikasi dompet digital tuh katanya. Nah jadi menurut kalian nih, selama kalian menggunakan aplikasi dompet digital, seperti apa sih yang kalian rasakan bagi diri kalian dulu? Nah, yang pertama ya, kalau menurutku sih kenyamanan memakai dompet digital itu sih lebih mudah dibawa-bawa, nggak memperibet apa namanya Dok? Nggak ngeribetin diri. Bentuk kelebihannya ya. Ya untuk Ya. kemudahannya sih bentuknya kan nggak fisik, kan bentuknya itu virtual, Ya, nggak ribet kita bawa kemana-mana, Ya, nggak benar. kayak uang fisik kan ya benar. suka lupa di mana naruh uang kecil. Oh ya. Nah, Harus ngantri kalau ngambil kembalian, terus ribet masukin Ya. uang ke dompet. Kalau dompet digital kan tinggal scan barcode udah kebayar gitu kan, nggak perlu lagi keluarin duit atau segala. Oh, betul juga sih. Tapi kalau kita pakai dompet digital pastilah ada kan kekurangan dan kelebihannya nih. ya. Mungkin Helma lagi nih, gimana menurut Helma? Kelebihannya tentu banyak banget ya, karena media online sekarang ini kan gunanya untuk memudahkan kita dalam beraktivitas sehari-hari. Ya. Ditambah dengan adanya perkembangan gadget, internet, tentu bakalan menjadi banyak kelebihan yang kita ambil Ya. di transaksi online, dompet digital Ya, tadi ya. salah satunya sama dengan Iki, memudahkan kita dalam bertransaksi supaya nggak perlu ngitung uang nih berapa, ngasih uang ke mana penjualnya. Ya. Nggak perlu harus ketemu, Iya. penjual dan pembeli nggak harus ketemu. Iya sih. Terus apalagi Banyak lagi lah kali kan kelebihan-kelebihan. banyak. Pas kita lagi sibuk tapi kita harus bayar utang nih, lagi ada utang tapi kita harus bayar. Ya. tinggal pencet handphone udah terkirim. Benar. Memudahkan kita dalam kehidupan Mudahkan sehari-hari banget. ya. Tapi pastilah ada kan itu kekurangannya dari penggunaan uang tunai gitu. Nah, Ya. tadi mungkin sudah disampaikan Iki dengan Salma juga tadi, ketika kita mau bayar ke warung yang nggak ada scan barcode atau nggak menyediakan layanan dompet digital, akan menyulitkan kita ketika nggak bawa uang cash. Dan juga kayak warung-warung kecil pastinya kan yang nggak ada untuk pembayaran sistem online gitu. Mungkin itu sih yang aku rasa kekurangannya. Tapi kan ketika kita mau belanja nih, kayak tadi aku bilang ke warung-warung kecil tuh pasti kendalanya ya itu tadi nggak ada nyediain dompet digital dan transaksi online lah. Itulah kendalanya kalau kita pakai transaksi digital seperti itu. Tapi nih kemarin aku baru aja ditelepon kan pas malam-malam tuh. Padahal aku baru aja habis belanja di KFC tuh kalau nggak salah. Bayar KFC, pakai Dana. TS kan. Ya, bayar pakai Dana kan. Terus ntar pas malamnya sampai rumah langsung ada telepon nih, nomor baru. Aku kira siapa, aku angkat. Dan ternyata ngaku-ngaku dari pihak Dananya itu. Katanya ada undian dan dia meminta username dan password kita. Nah mungkin dari kalian berdua pernah gak sih sebelumnya ada kayak yang aku alami barusan tadi malam? Kalau aku sih nggak ada ya, paling kan biasanya aplikasi kayak gitu emang sering disalahgunain sama pihak-pihak. Ada juga kan data kita bocor, apalagi kan biasanya ada SMS masuk pinjaman online, judi online, kan itu data kita udah dikasih sama mereka. Kita nggak boleh sujud juga, tapi
dari mana lagi gitu Hmm. data kita bisa kesebar itu sih. Kalau Helma gimana tuh, Hel? Masalah yang kayak tipu-tipu gitu. Gitu. Tergantung ke kitanya lagi sih. Kalau misalkan suatu aplikasi itu kan butuh data pribadi kita. Nah, gimana caranya kita mengamankan? Ya, Pokoknya betul. kita harus paham dengan peraturan dari Iya. aplikasinya. Dibaca Ya, apa privasi peraturannya. dan Karena kan ketentuannya. dia suatu aplikasi yang memang membutuhkan data pribadi kita tuh, sedangkan itu tuh hal yang pribadi kan. Iya. Nah, jadi perlu dijaga baik-baik. Hmm, Bisa juga paham. password kita dari password kita yang kita simpan di memo kan biasanya, nah itu bisa bocor juga. Berarti maksud Helma ini lebih ke diri kita untuk lebih menjaga Iya, privasi dari akun kita tersebut Mm. dan berhati-hati. Contohnya kayak aku di malam menerima telepon itu kan tidak langsung menyebutkan yang dimintanya karena meyakinkan dulu apakah ini benar atau enggak. Karena perkembangan teknologi ini kita harus benar-benar paham sih mengikuti perkembangannya mengikuti perkembangan zaman itu. Jadi kita harus paham apa sih yang harus diminta pihaknya ini, apakah ini memang perlu atau tidak, apakah ini akan merugikan kita. Iya. Berarti memang harus benar-benar dibaca, itu kembali lagi ke literasi. Iya. Kadang kan kita kalau bikin akun Kita tuh belajar. ada yang menyetujui kesepakatan ketentuan Iya, dan syarat itu kan. ketentuan penggunaan. Itu biasanya langsung kita skip aja, seharusnya itu dibaca sih. Mungkin saran untuk penonton juga nih ketika mau Syarat dan ketentuan. Iya, syarat ketentuan itu dibaca benar-benar dulu karena situ semua ada. Ketika kita sudah menyetujui otomatis kita tidak bisa apa-apa lagi kan. Iya. Dia harus dibaca benar-benar, harus dipahami juga. Siapa tahu kan ada poin data Iya. kita akan dijual, Iya. akan dipakai untuk Ya. kepentingan umum. Kepentingan umum. Nah. Kalau gitu menurut kalian ini kan setelah memakai dompet digital nih, apa sih pengaruh yang dibawa ke kehidupan kita sekarang, ke masyarakat sekarang ini dengan adanya teknologi seperti dompet digital ini? Apakah membawa pengaruh dampak yang baik atau yang buruk gitu? Tapi yang namanya suatu teknologi, suatu kemajuan itu pasti ada baik dan buruknya gitu. Tapi menurut kalian ini seperti apa? Yang pastinya sih teknologi dompet digital itu kan benar katamu tadi, ada membawa dampak yang positif, ada yang negatif. Ya. Pastinya mempermudah kita dalam bertransaksi sehari-hari kan, bisa online, kita bisa belanja dari rumah, bisa bayar apapun dari rumah. Tapi kalau dalam masyarakat kan, apalagi masyarakat pedesaan pada gak paham tentang teknologi yang kayak gitu. Belum ada yang namanya digital. Nah, ada kesenjangan sosial. Terus ya, betul. Tapi di balik kesenjangan sosial itu, dengan adanya teknologi baru tadi, Indonesia malah dipandang menjadi negara yang mulai berkembang dan mengikuti zaman. Kalau misalkan nggak seperti itu kan jadinya Indonesia dipandang gitu-gitu aja Ya. sampai Tapi kan masyarakat desa pada nggak mau meninggalkan uang yang kayak gitu. Katanya memegang erat budayanya. iya. Apalagi kan kalau kata orang biasa kan nggak baik pakai belanja gitu-gituan, takut ditipu kan. Masyarakat banyak. desa takut kayak gitu. Nah, Bukan masyarakat desa aja sepertinya sih, kayak orang-orang yang masih belum- banyak orang-orang yang berpikiran seperti itu. Nah. Dan sistem online dan sistem digital saat ini mungkin mereka takut ditipu atau takut macam-macam lah gitu karena ya belum terbiasa dan nggak ada ini sosialisasi. hal yang baru gitu bagi kita. Tapi mau gimana lagi, seperti yang tadi Herman katakan juga ya, kalau kita cuma gitu-gitu aja mau sampai kapan gitu. Nah, kita harus mengikuti perkembangan zaman, mengikuti apa yang maju. disitulah semakin- Indonesia dipandang. Iya, benar. Nah, kalau aplikasi dompet digital yang paling favorit nih dari kalian ini apa sih? Dari Kok- Iki? Kalau aku sih yang pasti GoPay ya, sama Gojek. Uangnya Gojek kan enak tuh, bisa sekalian Ya, pesan makan, sekalian Gak ribet-ribet. nggak ribet, bisa bayar juga, bisa pergi ke mana kemari. Oh, iya. Enak pokoknya. Kalau Helman nih apa? Kalau aku biasanya pakai Dana sih, yang lebih sering. Pertama karena penggunanya banyak, terus
penggunaannya mudah, Hmm. promosinya banyak. Hmm. Apalagi ya, banyak sih keuntungannya. Kalau misalkan ngirim apa-apa sama teman-teman karena penggunanya banyak tadi, ngirimnya ya lewat Dana, transfer lewat mana? Dana. Ya, Dana. Kalau aku Hari sih ini ulang ya, tahun, hari ini ulang tahun aku gitu kan. transferin Dana. Transferin Dana, Top upin saldo. beli kado sendiri. Kalau aku sih biasanya kan karena kebutuhan kuliah nih kan tugas-tugas Oh, online iya. dan teman-teman juga banyak pakai Dana, terus karena banyak yang pakai Dana, jadi sekarang paling favorit sih Dana karena jadi ketika nongkrong atau bayar-bayar di lain tetap pakai Dana, jadi nggak ribet pakai aplikasi-aplikasi lain gitu kan, kita satu aplikasi aja Dana. Berarti aku yang paling beda Dana ya. kontak kami. Dia GoPay, bisa kita temanin, kita Dana. Tapi aku Kita punya beli. Dana, tapi aku punya Dana. Nggak boleh. Eh, Tapi GoPay memang ini sih kayaknya, tapi aku nggak pernah coba. Nah, aku ada satu pertanyaan lagi nih. Kan kalian punya akun Dana kan? Udah pada premium belum? wah. Nah. Aku Apa tuh keunggulannya? Premium. Nah, kalau premium kan kita, kalau akun biasa kan yang basic kita cuma bisa nyimpan uang 2 juta kalau nggak salah atau 5 juta. Kalau yang premium kita bisa sampai 10 juta. Debitnya itulah. Iya, tapi kan data kita harus dikasih ke mereka. pakai KTP ya? Iya, selfie foto juga. Iya. Nah, gimana? Ada nggak? Sama di kayak e-commerce Shopee ada nama filter apa sih namanya? Ada yang namanya Shopify itu kan. Nah, Ya. syarat untuk menjadi pengguna Shopify sama kayak harus memasukkan Data diri. data Data diri, diri. kita harus foto sama KTP. Itu banyak sih yang perlu Memverifikasi akun kita bahwa benar itu kalau kita kan. Kadang itu sih yang ditakutkannya dengan dari pengguna-pengguna Shopee. Hmm. Tapi keuntungannya memang banyak dari Shopee, Shopify. Mungkin kan dari tadi kita sudah ngobrol-ngobrol nih tentang pemakaian dompet digital tadi dengan transaksi online-nya. Nah, jadi kalau menurut aku nih ya, dengan adanya aplikasi-aplikasi atau teknologi-teknologi seperti dompet digital saat ini, pasti itu memudahkan kita dalam transaksi sehari-hari gitu. Karena apalagi ya. zaman sekarang kan banyak orang yang kerja dan Ya. sibuk banget. Benar-benar. Jadi nggak ada waktu untuk keluar menyempatkan untuk beli makanan, Ya. terus apa sih Betul, ngantri ya. lagi. Itu langsung beli Salah tempat. satunya. Dan juga apalagi saat ini kita sudah hampir 2 tahun kan, hampir setahunan lebih kita sudah di masa pandemi dan memang benar sih dompet digital atau transaksi online sangat-sangat berguna saat seperti ini. Contohnya kayak kita biasanya pakai sebelum dulu kan kita pakai uang cash, uang tunai untuk bayar-bayar. Nah sekarang udah mulai dibatasi karena takut ada terjadi penyebaran melalui Ya, itu. mulai uang fisik kan. Ya, nah makanya kenapa sekarang sangat-sangat kita semua butuh untuk menggunakan aplikasi-aplikasi dompet digital atau transaksi online seperti itu. Terus kalau Iki gimana? Apa yang gimana? Pandangan kamu tentang ya ini tentang adanya dompet digital dan transaksi online? Yang pasti merubah hidup saya menjadi lebih baik, Wah. menjadi lebih mudah dan efisien dalam manajemen waktu. Wah, benar-benar. Tapi bisa juga nih jangan salah gunakan malah jadi membuat kita menjadi orang yang pemalas. Nah, Nah. takutnya terjadi hal seperti itu. Dikit-dikit Dan juga GoFood. boros, ya kan? Dikit-dikit GoFood, dikit-dikit Iya, GoCar. Belanja karena mudah belanja Iya, di mana benar. aja kan, jadi tinggal picit belanja gitu, makin boros takutnya. Mungkin Iya. kontrol diri lah gitu kan. Anda Menikmati bukan, masa muda seperti menikmati masa tua. karena Anda bukan Siska Kol. Mari kita coba. Ya, kayaknya untuk episode kita kali ini kita cukupin aja kali ya. Sampai jumpa di UAS Iya. berikutnya. Sampai jumpa di UAS berikutnya, tetap Sampai dengan jumpa. kami nanti. Ketemu dengan kalian lagi. Semoga bisa ngambil mata kuliah. Semoga nilai kami bagus. Amin. Semoga Bapak menonton ini. Kita doa selamat.
Amin. Ya, Ece, oke. Sebelum tutup, Silakan. Tiket. ya terima kasih telah menyaksikan video kami yang kali ini. Kalau ada pendapat-pendapat lain boleh ditambahkan di kolom komentar. Jangan lupa di like. Di like video kami buat nilai yang bagus. Jangan Ya. lupa di follow Instagram Ya. kami juga. Ya, cari Nanti sendiri. ada di bawah. Ya, cari sendiri nanti kayaknya ada di bawah. Kalau nggak mager nih. Ngeditnya. Ya. Oke, sampai jumpa lagi di Hello Podcast.